Nabi hanya memberikan persyaratan man tawaddoa, siapa yang bersuci, siapa yang berwudu, kata Nabi. Tsumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid untuk menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka setiap khutwah, setiap langkah kakinya itu, kata Nabi, turfa darajah, akan mengangkat derajatnya di sorga khususnya, dan menghapus dosa dan kesalahan dia. Dan kita mungkin tidak menyadari berapa ayunan langkah yang sudah kita lakukan, berapa putaran roda dari kendaraan yang kita bawa untuk pergi ke masjid, berapa derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tersebut berada pada kehidupan akhirat dan dia dimasukkan dalam surganya. Kemudian masuk kita ke masjid, dan kita tahu di antara sunnah masuk ke dalam masjid adalah kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Doa ini diajarkan Nabi SAW kepada seluruh para sahabat. Kapanpun kalian masuk masjid, kata Nabi, maka berdoalah dengan kalimat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan Nabi menyebutkan pintu-pintu rahmat. Artinya apa? Begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, orang tersebut ketika sudah berada di masjid, malaikat langsung senantiasa berdoa dengan kalimat Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni orang ini, rahmati orang ini, dan berikan pintu tobat untuk orang ini. Dari kita dari rumah pergi ke masjid, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Masuk kita ke masjid, kemudian kita berdoa, kemudian malaikat pun mendoakan kita. Dan ketika seseorang selesai menjalankan kewajiban dia, mengerjakan salah satu sholat yang 5 waktu, Nabi SAW pun boleh menyebutkan, kata Rasul SAW, siapa yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat yang wajib di rumah dari rumah-rumah Allah, maka di antara catatan pahala yang dia dapatkan, kata Nabi, dicatatkan pahala kal hajil muhrim, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ihramnya. Maksudnya dia mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Kita tahu ada yang namanya sholat syuruk, yang diantara catatan pahalanya juga adalah dicatatkan umroh dan haji sempurna. Orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, maka diantara catatan pahala yang dia dapatkan, kata Nabi, dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Apa komentar seorang Hasanul Basri, ulama pada generasi tabi'in, berkaitan dengan hadis ini? Kata beliau, inilah salah satu sebab besar kenapa para sahabat, generasi-generasi terbaik sebelum kita, adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk pergi ke masjid. Karena ketika mereka pergi ke masjid, ketika seorang muslim datang ke masjid, mengerjakan sholat yang 5 waktu, catatan pahala dia dapatkan seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Dan ini catatan kebaikan yang tentunya akan kita dapatkan khususnya nanti pada kehidupan akhirat. Kemudian kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW yang begitu banyak di dalam masjid. Dan ini aliran-aliran pahala yang mungkin tanpa kita sadari catatan-catatan kebaikan sudah didapatkan. Makanya salah satu hal yang perlu untuk sama-sama kita perhatikan adalah kapanpun kita sudah melakukan kebaikan atau sedang melakukan kebaikan, maka hendaknya kita senantiasa berharap dan berdoa agar kebaikan tersebut kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.